Hari ini saya memberikan tema daripada khotbah saya adalah baptisan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Bisa dilihat di skrinnya, baptisan Roh Kudus. Pengertiannya adalah sebuah tanda bahwa seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus di hari Pentakosta. Mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi tanda seseorang yang mengalami baptisan Roh Kudus, tanda umumnya adalah berbahasa roh. Kalau saudara-saudara kita dari Pentakosta menyebutnya sebagai bahasa lidah. Karena dari kata glossolalia, ya, bahasa lidah. Atau suatu ucapan yang tidak beraturan. Bahasa Inggrisnya utterance, ya, kata-kata yang tidak dimengerti. Tapi yang kita ucapkan itu ya dari mulut kita, tujuannya bukan kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat yang sama ini telah saya sampaikan di dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus 10 hari yang lalu. Dan karena ada bagian yang saya tidak bahas tentang baptisan Roh Kudus, maka hari ini kita akan membahas dari sisi itu, saudara ya. Jadi Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 4 sampai ayat 11. Kita akan baca secara berganti-gantian, saya ayat-ayatnya yang genap, jemaat sekalian ayatnya yang ganjil. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia, yaitu Yesus ya, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, silakan ayat yang kelima. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Silakan ayat 7. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan ayat 9. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Silakan ayat 11. Puji nama Tuhan ya, dari apa yang kita baca bahwa ada 2 janji yang disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah bahwa ia akan datang kembali. Amin saudara ya. Jadi dia akan datang kembali. Saya mau highlight ya 10 hari yang lalu tentang poin-poinnya. Bahwa ketika Tuhan mau datang, maka seperti di dalam Matius pasal 24. Kedatangan Tuhan itu disamakan dengan situasi yang dialami oleh Nuh. Di mana Nuh yang diselamatkan bersama 8 orang ya. Jadi Nuh bersama dengan 7 anggota keluarganya, hanya 8 orang. Dan kita tahu bahwa kualifikasi daripada orang yang diselamatkan ya, seperti yang terdapat di dalam diri Nuh adalah bahwa Nuh itu orang benar. Kemudian yang kedua adalah Nuh hidup tidak bercelah. Dan yang ketiga adalah Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kedatangan anak manusia itu adalah dia berkata, ketika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Maka setiap kita harus seperti Nuh, saudara ya, hidup benar. Atau dalam bahasa saya adalah kita menjadi orang-orang yang dibenarkan.
Kemudian hidup yang tidak bercelah, tidak beraib, tidak bernoda. Dengan jalan apa saudara? Dibersihkan dari air dan firman. Kemudian kita harus menjadi orang-orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman, melalui pujian dan penyembahan. Dan kita adalah orang yang punya iman saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kemudian poin yang berikutnya adalah seperti gadis yang bijaksana, saudara ya. 5 gadis yang bijaksana, di mana kategori gadis itu adalah kategori dewasa. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang bertumbuh menjadi seorang Kristen yang dewasa. Dan yang kedua adalah bahwa kita harus memiliki persediaan minyak, bukan hanya pelitanya saja. Dan minyak ini akan kita bahas di bagian akhir. Jadi itu janji daripada Tuhan bahwa Dia akan datang kembali. Gambar berikut ini atau foto berikut ini adalah seorang penyanyi, namanya adalah Marcelo atau Elo ya. Dia kembali menyanyikan lagu yang dikarang oleh papanya sendiri, saudara ya. Jadi Minggu Tahitu, saudara ya. Judulnya adalah Pergi untuk Kembali. Saya bisa nyanyikan enggak? Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Anda tahu lagu ini diambil dari apa sebetulnya? Kalau kita tahu latar belakang daripada lagu Pergi untuk Kembali, dari kesaksian Minggu Tahitu sendiri, bahwa dia terinspirasi sebetulnya tentang janji Tuhan. Jadi dia meninggalkan kita sebagai kekasihnya. Kelak dia memberikan kita sebuah janji untuk kita memiliki pengharapan bahwa dia akan datang kembali. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang janji yang saya sudah sampaikan 10 hari yang lalu tentang baptisan Roh Kudus. Janji baptisan Roh Kudus bukan hanya disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, tetapi jauh sebelumnya di dalam Perjanjian Lama kita temukan di dalam kitab Nabi Yoel. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Bisa diberi perhatian ke atas semua manusia. Jadi janji Roh Kudus itu diberikan kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Jadi kita melihat bahwa Nabi Yoel telah menubuatkan kelak pada suatu hari, ya, pada hari terakhir. Dan hari terakhirnya itu terjadi setelah 10 hari kenaikan Yesus Kristus. Itulah hari terakhir, saudara ya. Dan kita lihat penggenapannya. Penggenapan daripada janji Tuhan. Next ya, slide berikutnya. Janji Bapa dan penggenapannya. Kita menemukannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 1-4. Saya bacakan buat kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta di dalam konteks ini adalah hari Pentakosta yang merujuk kepada Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Yaitu hari yang ke-50 sebagai Thanksgiving Day-nya orang Israel. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi kita melihat di sini bahwa janji itu tergenapi pada hari Pentakosta. Maka hari Pentakosta itu kemudian
kita peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Ada 4 step atau ada 4 langkah untuk seseorang boleh punya hubungan dengan Roh Kudus atau ada keterkaitannya dengan Roh Kudus. Hal yang pertama adalah tidak ada karya Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua adalah ada karya Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang ketiga, dia di dalam sebuah tahapan dipenuhi Roh Kudus. Dan yang keempat adalah dipenuhi Roh Kudus secara terus menerus. Jadi step yang pertama nggak ada Roh Kudusnya. Step yang kedua ada karya Roh Kudus di dalam diri daripada seseorang. Kemudian yang ketiga adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan step yang keempat saudara adalah dipenuhi secara terus menerus. Nah, mari kita boleh bercermin saudara dari 4 kategori atau 4 tahapan ini. Di posisi mana kita saudara. Yang pertama adalah tidak ada karya Roh Kudus dalam hidup seseorang. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang yang tidak dapat mengaku Yesus itu Tuhan, tidak ada Roh Kudusnya, saudara. Amin. Karena itu ya kita tidak perlu berdebat dengan orang yang menganggap Yesus itu hanya utusan biasa. Seperti nabi yang lain. Atau Yesus itu adalah orang atau seorang yang memiliki moral yang tinggi. Atau Yesus itu hanya sekedar nabi. Kalau orang mengatakan seperti itu dan tidak membuat pengakuan Yesus itu Tuhan, berarti di dalam diri orang itu tidak ada Roh Kudusnya. Semua di tempat ini mengaku Yesus itu Tuhan, boleh lambaikan tangan, saudara. Kalau tidak ada yang mengaku, berarti belum ada karya Roh Kudusnya. Tapi kalau semua kita angkat tangan dan mengaku Yesus itu Tuhan, berarti ada karya Roh Kudusnya. Kemudian yang kedua saudara, ada karya Roh Kudus. Dari ayat yang sama perhatikan di bagian terakhirnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan, itu bukan karena kekuatan manusianya kita saudara. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita sehingga melalui Roh Kudus itu kita dapat mengaku Yesus itu Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Dikatakan seperti ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini maksudnya Petrus ya, Simon bin Yunus itu. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ini kisahnya Tuhan Yesus lagi dialog dengan para muridnya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya begini, kata orang, siapakah aku ini? Maka kemudian mereka berkata berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, bukan murid saudara. Bahwa Yesus itu adalah Elia, kemudian Yohanes Pembaptis atau Yeremia. Kenapa demikian? Kenapa kemudian orang melihatnya bahwa dia adalah Elia? Elia itu pelayanannya disertai dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, mereka menganggapnya sebagai Elia. Kita melihat juga bahwa Yeremia adalah nabi yang penuh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka mereka melihatnya seperti figur Yeremia. Atau seperti Yohanes Pembaptis yang selalu menyampaikan akan pertobatan. Kemana-mana kan Yohanes Pembaptis itu selalu menyerukan bertobatlah, bertobatlah. Nah karena Tuhan Yesus juga selalu menyampaikan tentang berita pertobatan, mereka melihatnya seperti Yohanes Pembaptis. Kemudian muncul menurut kalian. Nah sekarang yang pertamanya kan menurut kata orang. Sekarang menurut kalian siapakah aku ini? Maka kemudian Simon Petrus ya yang nyeletuk, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah itu pengakuan berdasarkan kepada manusianya Petrus? Enggak saudara. Makanya ayatnya yang ke-17
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan datang dari manusia. Karena Tuhan, Bapa memberikan pewahyuannya, apokalupto, kepada siapa? Kepada Petrus untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan kita tentang ketuhanan Tuhan itu datangnya dari karya Roh Kudus. Kemudian kita harus naik ke level berikutnya. Kekristenan kita jangan hanya kemudian kita memiliki pengalaman sampai kepada yang penting kita mengaku Yesus itu Tuhan. Selesai. Stop sampai di situ. Enggak, saya mendorong untuk setiap kita naik ke level yang berikutnya. Sebab kalau kita hanya mendasari kehidupan kekristenan, kehidupan rohani kita berdasarkan pengakuan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena kita melihat masih di pasal yang sama, Petrus itu bisa kemudian dia berkata berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh setan. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya, jadi itu masih di dalam pasal yang sama. Bahkan dalam perjalanan kehidupannya, dialah yang menyangkal Tuhan. Jadi kita memiliki potensi, saudara, untuk menyangkal Tuhan. Kalau kehidupan kekristenan kita didasari hanya sekedar pengakuan Yesus itu Tuhan. Maka saya mendorong pada pagi hari ini untuk kita ke level berikutnya, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Next ya, dipenuhi Roh Kudus. Di dalam ayat 4-nya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Berbahasa roh atau berbahasa lain. Seperti Pak Fendi ini orang Langoan, saudara, yang tinggal di Tondano, gak mengerti sebelumnya bahasa Sangir, saudara. Tapi tidak mempelajari bahasa Sangir. Tiba-tiba Pak Fendi ini mengatakan di dalam bahasa Sangir tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Anda semua yang tidak berasal dari Sangir kan tidak memahami itu. Tapi saya mengerti apa yang dikatakannya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, itu tandanya berarti dipenuhi dengan Roh Kudus. Atau tanda yang lain adalah bahasa lidah. Ateren, suatu ucapan yang tidak beraturan. Yang seperti kebanyakan kita mungkin mendengarnya. Itu kata-kata utterance, kata-kata yang tidak beraturan dan maknanya kita tidak tahu. Kalau itu yang diucapkan oleh seseorang, saudara ya, berarti orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana kemudian ini adalah suatu kata-kata yang berdasarkan Roh Kudus? Maka tanda yang berikutnya adalah ada suatu sukacita yang mengalir, saudara. Dan kita merasakan damai sejahtera. Kalau tanda itu tidak ada kepada seseorang yang mengatakan bahasa lidah atau utterance atau ucapan yang tidak beraturan, berarti itu bukan pekerjaan daripada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi itu hal yang berikutnya, saudara. Jadi step yang ketiga, saya mau pastikan bahwa semua kita boleh memberikan ruang yang lebar untuk kita memiliki pengalaman yang seperti itu. Amin, saudara ya. Ya memang agak sedikit sulit buat orang seperti saya dulunya yang latar belakang Protestan, saudara. Dari papa yang adalah guru jemaat di gereja Masei Injilis Sangir Talau. Sulit karena tidak diajarkan, saudara. Tapi saya toh bisa mengalami akan hal itu. Jadi bukan sesuatu hal yang tidak kita alami, saudara. Kalau kita membuka hati kita, saudara, selebar-lebarnya dan meminta kepada Bapa, meminta kepada Tuhan, Dia akan memberikan Roh Kudusnya pada setiap kita. Amin, saudara. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa yang baru ini, mari saya mendorong untuk kita ke level yang paling tingginya, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus
menerus, saudara ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan di ayat 18 ada kata hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi itu sebetulnya kalau tulisannya hampir sama dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 4 tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tapi ada perbedaannya. Mari kita lihat di dalam teks aslinya. Next. Teks aslinya kata penuh dari kata plero. Kalau penuh di dalam Kisah pasal 2 ayat 4 itu adalah pletos. Pletos itu dipenuhi pada saat itu saja, saudara. Tapi kalau pleros ini adalah dipenuhi secara terus menerus. Artinya meluap-luap, berlimpah-limpah. Dan apa tandanya, saudara? Tandanya, kembali ke slide sebelumnya. Di dalam ayat 19 dan 20 dikatakan, berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang dipenuhi secara terus-menerus, every day, setiap perjalanan hidupnya akan selalu diwarnai dengan pujian, mazmur, nyanyian rohani. Dia bernyanyi, dia bersorak dengan apa? Segenap hati. Kalau orang lagi di acara begitu, mau menjelang pemakaman misalnya, atau di acara setelah penghiburan selesai, kemudian sambil ada minumannya, saudara ya, kemudian main kartu, ku berbahagia, yakin teguh, atau bersyukurlah atas segala sambil pakai tanda yang telah dilimpahkannya bagi kita. Apakah itu tanda dipenuhi Roh Kudus? Karena kan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Nah, perhatikan kalimat terakhirnya, dengan segenap hati. Jadi cek, saudara, kita ini menyanyikan dengan segenap hati enggak? Kalau itu segenap hati, kita bermazmur, kita menyanyikan nyanyian rohani, kita bersorak bagi Tuhan. Itu tandanya kita mengalami pleros, dipenuhi secara terus-menerus. Plus di bagian ayat 20-nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi apapun di dalam kehidupan kita, saat kita mengalami problem, mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami sakit, mengalami tantangan-tantangan dalam hidup, yang keluar adalah ucapan syukur. Itu tandanya kita itu terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau bagaimana misalnya hujan, kemudian hujan lagi. Tandanya Anda perlu untuk mengalami pleros, saudara. Kenapa? Karena tidak mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Dan itu bisa terjadi, saudara, di dalam kehidupan daripada setiap kita yang sudah pernah mengalami pletos, dipenuhi. Bukankah terkadang, saudara, jangankan daripada jemaat, saya juga mengalami akan hal yang seperti itu. Misalnya panas, saudara. Panas lagi, gerah. Nah itu sudah apa, saudara? Sudah tidak ada syukurnya, saudara. Mengalami macet lagi. Nah, itu berarti apa? Tidak ada ucapan syukurnya. Kalau misalkan, saudara, kita mengalami situasi misalnya macet, disetel lagu Hosena, ini macet, saudara, dan lagi gerahnya karena di dalam mobil nggak ada AC-nya, saudara. Ya, Hosena, berarti Anda mengalami pleros. Makanya untuk sampai ke tahapan ini, setiap hari kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Yo katakan di kiri kanan, harus mengalami pleros. Next. Berapa banyak yang rindu hari ini mengalami baptisan Roh Kudus?
Oke, saya ulangi, berapa banyak yang hari ini rindu mengalami baptisan Roh Kudus? Mari kita lihat cara untuk kita mengalami baptisan Roh Kudus. Karena kan sekalipun janji itu untuk semua orang, tapi tidak semua orang mengalami. Yang pertama adalah meminta kepada Bapa. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini selalu kita kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, bukan, saudara? Ya kalau kita punya kebutuhan, ya tidak salah, saudara. Kita minta kepada Dia dan Dia bisa memberikannya. Karena itu janjinya, diberikan kepadamu. Kalau kita disuruh mencari, kita akan mendapat. Kalau kita mengetok pintu anugerahnya akan dibukakan bagi kita. Tapi perhatikan sebetulnya konteks daripada ayat ini, saudara. Sekalipun ini adalah ayat tentang doa, kaitannya dengan Roh Kudus. Kita baca terus ya. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Sampai 13 berarti. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Perhatikan yang ada warna kuningnya. Ia akan memberikan apa, saudara? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi perhatikan, saudara, bahwa Tuhan Yesus membuat perbandingan tentang Bapa di surga dan Bapa kita di dunia. Kategori Bapa di dunia menurut ayat ini adalah Bapa yang jahat. Toh Bapa yang jahat kalau anaknya minta ikan, saudara, ya, dia tidak memberi apa? Ular. Pernah enggak Jos minta ikan kemudian sudah kalau ular di muka sih ya itu ikan juga, saudara. Atau kemudian minta roti, saudara ya. Kemudian minta telur dan diberikan kalajengking. Bapa di dunia aja di dalam konteks ayat ini dikategorikan sebagai bapa yang jahat. Toh kalau anaknya minta telur tidak akan diberikan kalajengking. Pasti diberi telur. Apalagi Bapa kita yang amat sangat baik. Yang ketika kita meminta kepadanya, Dia akan memberikan apa, saudara? Roh Kudus. Dan saya mau beritahu bahwa pemberian Roh Kudus itu adalah pemberian yang terbaik dari setiap apapun. Setelah keselamatan, saudara. Amin, saudara ya. Jadi kalau kita meminta untuk supaya kita dipenuhi Roh Kudus, Dia akan memberikan Roh Kudusnya, saudara. Nah, tahu bahwa lambang daripada setan bukankah itu ular dan kalajengking? Ada orang yang beranggapan begini, yang namanya bahasa roh, apalagi sudah bergetar, saudara ya. Orang akan menganggap, itu sesat. Orang akan menganggap, itu kuasa Beelzebul. Itu adalah pemberian dari kuasa kegelapan. Yakinkan dengan ayat ini, saudara, bahwa kalau kita meminta Roh Kudus, Dia akan berikan Roh Kudus. Bukan yang Dia beri ular atau kalajengking. Bukan Dia beri setan, saudara, untuk merasuk hidup kita. Amin, saudara. Jadi hal yang pertama adalah meminta. Karena itu pada pagi hari ini kita perlu untuk minta. Karena baptisan Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh Yesus. Berikutnya. Saya punya quote begini. Meskipun janji dipenuhi Roh Kudus diberikan kepada semua orang. Berdasar Yoel 2, 28, 29 tadi. Tapi hanya orang percaya yang meminta yang akan menerimanya. Jadi semuanya bergantung kepada kita. Kalau kita tidak minta, Dia tidak akan memenuhkan kita dengan Roh Kudus. Yang berikutnya, yang kedua. Miliki rasa lapar dan haus. Dan kemudian mengambil tindakan untuk minum. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu,
Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 8, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang datang, oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, saya mau beritahu bagian terakhirnya, Yesusnya sudah dimuliakan dan Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Jadi perlu untuk setiap kita memiliki rasa haus dan kemudian mengambil tindakan untuk minum. Misalnya seperti saya ini sudah, ini saya berkhotbah kurang lebih berapa menit ini sudah, dan merasa haus, haus. Jadi ada rasa haus. Kalau tidak haus berarti saya tidak akan mencari air sudah. Tapi kalau saya haus, apakah kemudian dengan memandang saja air ini, maka yang tindakan berikutnya harus minum. Begitu juga halnya dengan Roh Kudus. Kalau kita haus akan Dia dan kita mengambil tindakan seperti mengambil air dan kemudian meminumnya, maka Dia akan puaskan. Ayat ini ada kaitannya dengan perempuan yang ada di sumur Yakub. Saat dia meminta air, ya, saat Tuhan Yesus meminta air kepadanya, perempuan itu berkata bahwa bukankah engkau tidak punya timba? Dan bagaimana Tuhan membawa pengertian daripada perempuan yang di sumur Yakub itu tentang air hidup. Nah, apa itu air hidup? Yang kemudian setelah minum dari air hidup memancar sampai kepada kehidupan kekal, Roh Kudus. Jadi saat kita itu minum dari air kehidupan, itu akan memancar sampai kepada kehidupan kekal. Amin, saudara. Betapa luar biasa apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan buat setiap kita yang punya rasa lapar dan haus dan kemudian mengambil tindakan untuk minum. Dan saya berdoa untuk kita ke level yang seperti ini, untuk membuka hati kita, saudara. Memberikan ruang yang paling lebar untuk Roh Kudusnya memenuhi hidup kita. Berikutnya, saudara. Ya, ini quote juga ya. Orang yang haus akan berusaha mencari air. Orang yang haus akan Roh Kudus akan berusaha mencari Roh Kudus untuk memuaskan dahaga. Jadi dibutuhkan rasa lapar, rasa haus, dan kemudian membuka mulut kita dan mulai berkata-kata seperti yang Roh Kudus nyatakan dalam hati kita. Yang berikutnya, saudara ya, jadi punya rasa lapar dan haus. Mengapa Roh Kudus itu diberikan? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan berikutnya. Mengapa Roh Kudus itu diberikan? Nah, ini alasannya. Yang pertama adalah supaya setiap kita ini punya kuasa untuk menjadi saksi. Ada sebuah perintah ya bagi kita semua untuk menjadi saksi daripada Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa itu akan diberikan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melengkapi setiap kita menjadi seorang yang bersaksi. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kita akan memiliki suatu keberanian. Anda lihat transformasi hidup daripada Petrus setelah peristiwa loteng Yerusalem mengalami dipenuhi Roh Kudus dengan keberanian seorang yang dahulunya, saudara, ya, beberapa hari saudara, nyangkali Tuhan. Kemudian dia bisa berkhotbah. Begitu luar biasa. Menusuk amat dalam. Memisahkan setiap pertimbangan akal dan pikiran. Dan membuat 3.000 orang
bertobat, memberi diri untuk dibaptis. Bukankah itu powerful, saudara? Amin, saudara. Kalau kita bersaksi tanpa ada power ini, saudara, lewat aja. Amin, saudara. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan karunia-karunia. Dan itu efektif untuk apa? Untuk pelayanan, saudara. Penumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Amin, saudara. Jadi ini sebetulnya fungsinya supaya kita sebagai orang Kristen punya kuasa. Dan yang lebih kuat adalah kuasa untuk menahan setiap kekuatan musuh. Bukankah kita setiap hari bergumul dengan godaan daripada kuasa kegelapan? Bukankah kita setiap hari diperhadapkan dengan kedagingan kita? Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita bukan mengikuti keinginan daging, tapi keinginan roh. Amin, saudara. Keinginan dagingnya tersembelih, maka kita akan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Daging mematikan, rohlah yang menghidupkan. Amin, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah menerima kuasa, ya, untuk menjadi saksi. Yang kedua adalah untuk melakukan amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus itu menerima kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa itu kemudian diimpartasikannya kepada kita melalui Roh Kudus. Dan kita disuruh untuk apa, saudara? Ayat 19-nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung ini tidak ditujukan kepada yang 5 jawatan. Amanat agung ini diberikan kepada setiap orang yang percaya. Hanya di gereja kita pilar, ada 3 pilar ya. Satunya super Sunday. Kemudian 2 pilar yang lain berkaitan dengan penggenapan amanat agung ini. Yaitu DJ, saudara, Discipleship Journey. Itu sebagai sebuah pola pemuritan. Diajarkan tentang pertama dasar-dasar, tentang keselamatan. Setelah itu terus mengalami suatu pertumbuhan. Kemudian diajarkan untuk bisa melayani dan menjadi seorang pemimpin. Ketika menjadi pemimpin inilah kemudian mengajak orang lain untuk juga mengalami keselamatan. Mengalami pertumbuhan dan kemudian memberi diri untuk melayani. Dan orang lain itu juga menjadi pemimpin. Kalau itu yang kita lakukan, ini akan menjadi sebuah cycle yang dinamis sekali. Bagaimana kita bisa mewariskan iman kita kalau tidak ada pemuritan? Saya hari ini boleh ada di tempat ini karena melalui proses yang disebut sebagai pemuritan. Dimulai dari orang tua saya. Kemudian yang berperan besar adalah Pastor Abraham. Dengan memberikan pemuritan dalam banyak aspek. Maka bisa ada di sini oleh karena sudah dilakukan proses discipleship journey. Proses pemuritan. Dan panggilan itu bukan hanya buat saya. Tapi buat kita semua. Amin, saudara. Dan berikutnya, saudara, ya, ini quote lagi, saudara. Setelah itu kita akan selesai. Mari Evan boleh naik. Kepenuhan Roh Kudus bukan dimaksudkan untuk membuat seorang rebah. Terkadang kan orang didoakan kemudian rebah. Bukan itu tujuan. Itu mungkin hanya sebuah pengaruh dampak. Tapi bukan tujuannya supaya rebah. Ada orang ketika di pelayanan ya, ini mission trip tahun 2000 di Tahuna. Waktu itu mission trip goal ya, Generation of Light, sekarang TYC. Di malam yang kedua, Roh Kudus itu bekerja luar biasa di antara semua orang yang hadir, terutama anak-anak muda. Itu masih ada Pastor Arter itu di tim situ, saudara ya. Ketika tumpang tangan, saudara ya, itu bisa rebas.
Dan itu bisa bukan banyak, bukan hanya kepada orang yang ditumpang tangan, ditujukan tangan di atas kepalanya. Itu bisa berpengaruh, ditumpang sini. Itu yang lain yang ngikut, saudara. Nah, kelihatan kan Pastor Arthur ini sakti, saudara, sakti. Dan kemudian ada pendeta lokal, saudara. Ini tidak perlu direkam, pendeta lokal. Itu kan masih banyak orang yang ketika altar maju melihat apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri Pastor Arthur. Tiba-tiba ada orang pendeta gereja itu apa yang dilakukan? Jurus tolak angin. Jadi itu didorong. Tujuannya apa? Nah, banyak orang memiliki pemahaman yang sebetulnya bukan banyak apa sih kalau kita terima Roh Kudus tetap dalam kondisi berdiri. Ada orang nggak mau rebah, makanya dia pasang kuda-kuda, pasang sayap kuda-kuda. Ya kalau seperti itu kan berarti hatinya sudah menolak dan tidak akan mengalami penuh. Jadi bukan hanya sekedar orang itu rebah atau bergetar. Memang ada orang yang bisa bergetar seperti ini. Saya juga mengalami hal itu dan tidak bisa dihentikan. Tapi ada orang yang dengan dorongan emosinya itu supaya kelihatan dipenuhi Roh Kudus itu sambil megang kursi sudah atau meja, ya goyang-goyang seperti ini. Dan dianggap itu apa? Dipenuhi Roh Kudus. Sebetulnya tujuannya bukan itu, mungkin sebagai ekses. Ya, saya mau kasih bahasanya bukan lagi karena dorongan Roh Kudus itu jadi karismaniak, saudara. Bukan karismatik oleh karena daripada Roh Kudus. Tapi itu dorongan daripada emosi. Dan roh itu tidak bisa oleh dorongan emosi. Kalau yang namanya roh ya harus gerakan daripada Roh Kudus. Jadi bergetar atau dampak fisik lainnya. Tetapi untuk apa, saudara? Pekerjaan pelayanan. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan berhenti sampai posisi kita dipenuhi. Tapi itu dipakai untuk apa? Untuk pelayanan. Mulai bersaksi kepada tetangga. Dengan cara apa? Dari mulut kita. Dan paling utama adalah kehidupan kita ini berubah menjadi manusia yang lain. Kalau kita lihat yang Nikodemus, Profesor Doktor Alkitab. Tuhan Yesus lagi khotbah. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak melihat kerajaan Allah. Kalau kita, saudara, dilahirkan dari air melalui baptisan air, dan dilahirkan dari roh melalui baptisan Roh Kudus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tandanya apa? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran. Ketika itu di dalam diri kita, buahnya akan kelihatan, saudara. Kita tidak akan menghasilkan kasih dari kekuatan manusia. Kita tidak bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau tanpa ada Roh Kudus. Yang namanya pohon mangga, saudara, pasti hasilnya bukan durian, saudara. Pasti hasilnya mangga. Kalau kita ini dipenuhi Roh Kudus, yang keluar buah Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi itu sih sebetulnya tujuan. Dan yang namanya buah tidak pernah dinikmati oleh pohon, dinikmati oleh orang lain. Maka pengaruh paling besar saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. 1 menit terakhir. Yang ketiga, ini yang saya janjikan karena bagian terakhirnya saya simpan untuk hari ini. Persiapan menanti kedatangan. Matius 25 ayat 2-6. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga,
Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, kisah selanjutnya yang terjadi adalah bahwa karena sudah tidak ada minyak, mereka kebingungan yang bodoh ini. Dan mau meminta untuk share minyak. Yang bijaksananya tidak kasih. Kenapa? Nanti tidak cukup untukmu, tidak cukup untukku. Maka kemudian mereka disuruh untuk membeli. Saat mereka pergi, mempelainya udah datang. Dan masuk saudara dalam pesta itu. Dan setelah ditutup, baru yang bodoh tadi datang. Tapi pintu sudah tertutup. Anda perhatikan bahwa di bait Allah ada perlengkapan yang namanya kandil. Itu untuk menyala saudara. Dan selalu ada minyak yang tersedia. Untuk memastikan bahwa kandil itu terus menyala. Nah, kalau kita kemudian ngomong menyala abangku, harus punya minyak. Orang yang punya minyaklah ketika mempelai itu datang akan masuk bersama. Matius 24 dan 25 ini adalah gambaran tentang kedatangan Tuhan. Yang kedua kali. Dan saya mau menutup dengan bagian ini. Harus ada urapan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau enggak, tertinggal kita. Dan ketika pintunya sudah ditutup, gak ada kesempatan. Jadi seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah sebagai persiapan untuk menanti kedatangan. Karena yang bodoh punya juga pelita, hanya tidak punya minyak. Sama-sama tertidur saudara, karena lama. Tidak bisa dipastikan kedatangan Tuhan itu kapan. Dan Yesus sudah memberitahu, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Orang kalau berjaga-jaga, pencuri tidak akan datang. Dia mencari posisi di mana kita paling lengah saudara. Kalau kemudian dia datang, kita tidak bersiap. Sudah ada pelita, tapi nggak ada minyaknya. Maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Kedatangan Tuhan tidak membuat otomatis setiap orang bisa terangkat. Bahkan saya mau katakan 50%. Karena apa? Ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu tinggal. Ada 2 orang menghadap batu kelam, satu diangkat, satu tinggal. Ada suami istri, bisa salah satunya diangkat, satu tinggal. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang tragis buat setiap kita. Karena itu pagi hari, pada pagi siang hari, buka kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus yang membawa kita. Bukan hanya sekedar kita mengaku Yesus itu Tuhan. Hari ini adalah hari kasih karunia. Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya mengalami Pentakosta 3 Januari 1998. Dari seorang yang tidak mengerti. Latar belakang Protestan. Gemis keras. Tapi tiba-tiba saat saya lagi menyanyikan puji-pujian. Saya ini punya statement begini. Saya mulai memuji Tuhan itu. Dari tengah malam sampai dini hari jam 5 kira-kira. Itu pada saat saya sendiri di rumah kakak saya. Kakak saya lagi punya proyek di Sangir. Dan saya mulai menyanyi. Saya teringat akan Daud. Kalau Daud bisa melompat-lompat, menari, memuji dengan sekuat tenaga, aku melakukan hal yang sama. Jadi semua lagu praise dinyanyikan. Tiba-tiba ini orang Protestan gak ngerti. Tiba-tiba keluar. Ini kan aneh tapi tidak bisa ditahan. Lidah ini terus bergerak. Lidah ini terus bergerak. Itu udah jam 5, 3 Januari. Peristiwa itu begitu fenomenal sehingga saya tidak pernah bisa melupakan dalam hidup saya. Dan setelah itu saya buka. Apakah ini suatu hal yang datang dari setan? Saya buka. Wow, ternyata Roh Kudus menuntun saya. Membuka saya. Pengertian demi pengertian. Bahwa itu adalah baptisan Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus. Apakah saya berhenti saudara? Hanya dipenuhi pada saat itu. Hanya mengalami pletus. Saya membangun kehidupan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus secara terus menerus. Ada kalanya saya bisa mengeluh.
Ada kalanya saya bisa buring. Ada kalanya saya tidak dapat menyanyikan mazmur atau pujian. Ada saatnya. Kalau ketika di situasi yang seperti itu yang saya alami, berarti memang saya sudah kayak minyak itu kan menguap, saudara. Ini minyaknya ini sudah menguap, saudara. Menguap, perlu untuk dibaharui. Itulah yang disebut sebagai renewal. Maka pada pagi hari, kalau kita menghadapi hidup ini, kemudian dengan tidak mengucap syukur, tekanan demi tekanan, saya bisa memahami banyak di antara jemaat yang punya pergumulan, saudara. Ada pergumulan dalam bisnis, ada pergumulan di dalam keluarga, ada pergumulan dalam pekerjaan, ada pergumulan dalam ekonomi. Kalau kita senantiasa mengucap syukur, saya meyakini pintu anugerahnya akan terbuka. Amin, saudara. Kalau seorang Elia bisa disuruh gagak untuk peliharaan, saya meyakini Tuhan menyiapkan buat setiap kita berkat. Itu kalau cuma bicara berkat jasmani, bukan hal yang paling di atasnya dari Tuhan. Sedangkan anaknya yang kekasih, dia rela berikan. Sedangkan Roh Kudus yang dia ingini dengan cemburu, dia berikan. Amat lebih untuk kebutuhan jasmani. Amin, saudara. Pasti kita tidak akan kekurangan. Anda bisa bayangkan Israel di padang gurun di lockdown, saudara. Gak tanggung-tanggung. Kita mengalami COVID hanya dari bulan Maret 2020. Ya setelah itu kan ada kelonggaran. Tapi Israel 40 tahun. Di lockdown. Apakah mereka kekurangan? Enggak. Every day Tuhan berikan mana. Untuk menjamin hidup mereka. Sampai mereka memasuki tanah perjanjian. Amin, saudara. Apa yang kita khawatirkan dengan kehidupan ini? Hari ini saya tidak menawarkan berkat lahiriah jasmani. Tapi saya menawarkan berkat yang terbaik. Yaitu Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kita siapkan. Masuk dalam perjamuan kudus. Untuk mengingat akan anugerahnya bagi setiap kita. Dan saya mau berkata, di mana darah Yesus kita hormati. Di situ rohnya dicurahkan berlimpah-limpah. Nah ketika kita menyanyikan lagu-lagu yang ada darah Yesus. Oleh kuasa darah. Kita merasakan suatu lawatan. Daripada hembusan Roh Kudus yang begitu. Karena di mana darah daripada Yesus dihormati. Dia curahkan rohnya dengan limpahnya. Tanpa batas sampai. Ketika kita berbahasa roh itu tandanya kita meluk dengan Roh Kudus. Maka mari buka hati kita, alami Roh Kudusnya. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus maju ke depan.